Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat fillah yang dirahmati Allah, kenikmatan surga itu tak bisa terbayangkan. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menceritakannya dalam Al-Quranul Karim. Salah satunya dalam surat Ar-Rahman. Di dalam kedua nama ini terkandung kesempurnaan sifatnya. Apa yang terjadi di bumi dan di langit tak bisa lepas dari rahmatnya. Rahmatnya mendahului kemurkaannya, dan tidak ada yang bisa mendatangkan kebaikan ataupun menolak bahaya, kecuali Dialah yang Maha Merahmati. Setelah Allah menyebut asmanya, kemudian menyebutkan berbagai nikmatnya. Nikmat yang paling agung adalah mengajarkan Al-Quran kepada Rasulnya, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat fillah, Al-Quran itu mudah dibaca, dihafal, difahami. Inilah nikmat yang paling besar bagi kita semua, dan di sanalah kebahagiaan yang hakiki. Bahkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memberi stempel orang terbaik berkenaan dengan Al-Quran yang berbunyi, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Orang terbaik di antara kalian adalah mereka yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Orang yang baik pasti bahagia, apalagi stempel baik itu diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, semakin dekat dengan Al-Quran, maka semakin dekat pula kebahagiaan itu. Semakin jauh dari Al-Quran, semakin jauh pula kebahagiaan itu. Karena itulah, kebahagiaan tergantung seberapa besar keterkaitan kita dengan Al-Quranul Karim. Pada ayat keempat, Allah telah mengajarkan Al-Bayan. Lantas, apa yang dimaksud Al-Bayan itu? Banyak penafsiran yang dimaksud Al-Bayan. Al-Bayan artinya, Allah telah mengajarkan halal dan haram. Al-Bayan juga dimaknai, Allah telah mengajarkan segala sesuatu untuk keperluan hidup manusia di muka bumi. Dan Al-Bayan juga bermakna, Allah telah mengajarkan kepada manusia untuk berbicara. Berbeda dengan hewan. Dia menciptakan jenis makhluknya yang terbaik, yaitu manusia, dan mengajarinya pandai mengutarakan apa yang tergores dalam hatinya dan apa yang terpikir di dalam otaknya. Karena kemampuannya dalam berpikir dan berbicara. Otak menghasilkan ilmu pengetahuan, dan tangan menghasilkan teknologi. Ilmu dan teknologi adalah peradaban yang dimiliki umat manusia. Selain itu, dalam tubuh manusia ada organ yang sangat luar biasa manfaatnya, yakni lidah. Lidah adalah organ yang terletak dalam rongga mulut manusia. Strukturnya berotot, terdiri atas 17 otot yang memiliki berbagai fungsi. Terdapat sekitar 10.000 titik pengecap di lidah. Lidah yang berfungsi untuk turut membantu mengatur bunyi untuk berkomunikasi. Bukankah ini merupakan nikmat Allah yang besar? Bagaimana rasanya jika lidah tak berfungsi untuk bisa mengecap rasa makanannya? Sungguh, ini sebuah penderitaan. Lidah dalam Islam selalu dikaitkan dengan hati dan digunakan untuk mengukur baik buruknya perilaku seseorang. Manusia akan menjadi baik apabila keduanya baik, dan manusia akan menjadi buruk apabila keduanya buruk. Rasulullah bersabda, bukankah manusia dijungkir balikan wajah mereka di neraka karena lidah mereka? Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Pada ayat selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang berbagai nikmat lainnya di dunia yang dianugerahkan kepada manusia. As-samsu wal qamaru bihusban, artinya matahari dan bulan beredar sesuai dengan garis edarnya, sehingga manusia bisa membuat hitungan waktu. Berapa hari dalam sebulan, berapa bulan dalam setahun. Bayangkan, bagaimana rasanya jika sepanjang hari siang selamanya atau sepanjang hari malam selamanya.
tanpa Allah mempergilirkan waktu siang dan malam untuk kepentingan umat manusia sehingga bisa memiliki hitungan waktu. Bukankah ini juga sebuah kenikmatan? Wa najmu was sajaru yasjudan. Bintang dan pepohonan bersujud kepada Allah. Artinya mereka patuh pada aturan Allah. Sahabat fillah, surat Ar-Rahman mengandung makna yang luar biasa. Rasulullah pernah bersabda, segala sesuatu memiliki pengantin, dan pengantinnya Al-Quran adalah Ar-Rahman. Sahabat fillah, Al-Quran adalah mukjizat terbesar. Banyak ilmuwan melakukan riset dan mendapat temuan ilmu pengetahuan saat ini. Padahal peristiwa itu sudah diulas dalam Al-Quran 14 abad silam. Misalnya, dalam surat Ar-Rahman ayat 19 sampai dengan 20, Allah berfirman, Dia membiarkan dua lautan mengalir, dan keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Fenomena alam yang aneh ini terjadi di Selat Gibraltar yang memisahkan benua Afrika dan Eropa, tepatnya antara negara Maroko dan Spanyol. Pada abad 20, para ahli oceanografi baru bisa menjelaskan bahwa Selat Gibraltar merupakan pertemuan antara dua laut yang berbeda, yaitu Laut Atlantik dan Laut Tengah. Kedua laut ini tak tercampur, dan garis batasnya terlihat jelas. Kedua air laut ini tak bercampur karena mempunyai karakteristik yang berbeda. Suhu air berbeda, kadar garamnya berbeda, dan kerapatan air pun berbeda. Subhanallah. Banyak ilmuwan abad ini yang mengkorelasikan penemuan-penemuannya dengan Al-Quran, karena Al-Quran ini menyimpan kunci berbagai pengetahuan yang mungkin akan terkuak di kemudian hari. Ilmu pengetahuan inilah yang disebut oleh sebagian ahli tafsir dengan As-Sultan. Pada ayat 33, Allah berfirman, Wahai bangsa jin dan manusia, jika kalian memiliki kemampuan untuk menembus langit dan bumi, maka tembuslah. Namun, tidak yang mampu menembusnya, kecuali dengan sultan atau kemampuan. Namun, para ahli tafsir lainnya seperti As-Suyuti justru berpendapat bahwa ayat ini bermakna untuk mempertegas ketidakmampuan manusia dan bangsa jin untuk melakukan hal itu. Begitu pula dengan tafsir Al-Muyassar. Dengan ayat ini, Allah tengah mengatakan, Wahai jin dan manusia, jika kalian sanggup menembus penjuru langit dan bumi, lakukanlah. Namun, kalian tidak akan sanggup melakukannya, kecuali dengan kekuatan dan hujjah. Urusan itu adalah dari Allah. Kalian tak mampu mendatangkan manfaat mudarat bagi diri sendiri. Kesuksesan eksperimen perjalanan luar angkasa dan upaya melepaskan diri dari gravitasi bumi membutuhkan upaya yang luar biasa dalam bidang sains. Juga dana yang sangat besar. Namun, upaya ini masih sangat jauh dibanding besar dan luasnya alam raya ini. Dan pada akhirnya, manusia dan jin tak akan sanggup untuk menjelajahinya. Isra Mi'raj merupakan peristiwa di luar nalar manusia. Rasulullah mampu menembus langit ketujuh hingga ke Sidratul Muntaha hanya dalam semalam, karena Allah Azza wa Jalla yang memperjalankannya. Kecepatan melebihi cahaya yang tak mungkin dilakukan manusia, dan hanya Allah yang mampu melakukannya.